Konflik rumah tangga Amar Zoni dan Irish Bella akhir-akhir ini selalu menjadi sorotan. Ya, di tengah jalannya persidangan perceraian yang sedang bergulir di Pengadilan Agama Depok, aktivitas keduanya yang dipublis di media sosial juga selalu menghadirkan banyak kontroversi yang kerap menjadi bahan perbincangan. Ibel yang terlihat sudah move on dan terbiasa menjalani kesendirian dalam melakoni rutinitas terlihat berbanding terbalik dengan Amar yang sering terlihat galau dalam setiap postingannya. Diketahui saat ini Amar sedang dirundung kegalauan lantaran fokusnya harus terpecah dengan kesembuhan sang ayah yang masih menjalani pengobatan di rumah sakit di tengah gugatan cerai Iris. Lantas, seperti apa pihak Amar Zoni menjelaskan kondisi psikis kliennya saat ini? Ya kan kita maklum juga ya, Amar kan baru selesai menjalani rehabilitasi. Ya, dia kan baru berkarir lagi untuk kedepannya mempersiapkan karirnya, ya mempersiapkan ya langkah kedepannya tentang bisnis dia. Ya kemudian kan bapaknya dalam keadaan sakit, nah, tentu beban pikiran juga. Kemudian dia perlu dukungan keluarga. Dalam hal ini Iris, istrinya, malahan datang gugatan. Nah, jadi saat pertama orang tua dalam keadaan sakit, dia perlu perhatian. Kemudian dia juga mau meningkatkan karir lagi, mau bangkit. Nah, datang tiba-tiba gugatan dari istrinya. Ya pastilah galau. Semua pasti orang kalau menimpa seperti dia itu pasti galau. Ya kondisi orang kan dalam banyak pikiran itu kan bisa juga turun moodnya. Ya itu mungkin juga sebagian dari, karena kalau kita ini ya mungkin wajar aja kalau menurut saya. Karena apa? Karena ya keadaan yang begitu Amar baru selesai ini kasus ya yang di Polres, kemudian datang lagi gugatan, padahal kan ya namanya orang tua pastilah bagaimana memikirkan, apalagi kan cucunya masih kecil-kecil, pasti dia menjadi mungkin imunnya bisa turun. Kalau menurut teori kesehatan, informasi terakhir itu hari Jumat pada waktu kami pertemuan dari mulai jam 3 ya sama Amar sampai jam 5, itu Amar bermisi, Om saya mau melihat Bapak. Nah, ya kalau kondisinya ya sepengetahuan saya ya dalam keadaan sakit. Kalau terakhir saya ketemu sama bapaknya Amar tidak dirawat, beliau malah waktu itu ketemu saya, malam kami mengantar juga berobat di Bandung. Jadi masih bisa beraktivitas. Tapi sekarang saya belum dapat informasi. Karena hari Jumat informasi masih sakit di rumah. Kalau hari Jumat itu ya, yang kami terakhir ketemu Amar. Saya pun merasa malu untuk bisa memantaskan diri bersamanya. Jadi kalau saat ini yang akan saya lakukan adalah berusaha untuk memantaskan diri kembali bersama. Sidang lanjutan perceraian Irish Bella dengan Amar Zoni memang baru saja digelar di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada 1 Desember kemarin. Namun, sidang dengan agenda mediasi itu dinyatakan gagal setelah Amar Zoni kembali mangkir dan membuat proses persidangan itu harus dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
Akan tetapi, banyak sekali yang beranggapan jika pria berusia 30 tahun tersebut dianggap masih belum siap menerima kenyataan pahit yang menghantam hubungan rumah tangganya yang sudah dijalin sejak tahun 2019 silam. Lantas, seperti apa pihak kuasa hukum menjelaskan kondisi Amar yang tetap ngotot untuk tidak bercerai dari Ibel? Dan langkah apa yang akan ditempuh oleh pihak Amar agar rumah tangganya dapat kembali harmonis? Setelah kami berdiskusi, ya Amarnya setuju. Bahkan waktu itu kan saya dengan Majelis Hakim berjanji kan apabila memang ada waktu Amar, saya nanti harus mengajukan ke pengadilan, mungkin berupa surat gitu untuk kapan diadakan mediasi. Jadi rencana saya kan saya mau ke pengadilan mengajukan permohonan dulu tentang kedatangan Amar. Ya sepengetahuan saya sesuai dengan pertemuan terakhir saya sama Amar di BSD. Ya apartemennya Amar, ya perintah dia itu ke kami ya untuk mempertahankan, mungkin ya dengan jalan, mungkin apa belnya meminta untuk berubah dan itu menurut saya ya seperti saya bilang tadi bahwa Amar kan dengan hasil komunikasi kami terakhir hari Jumat kan akan menghadiri mediasi itu yang akan kita ajukan permohonan karena Majelis Hakim memerintahkan kami untuk kalaupun nanti Amar mau dimediasikan, ya kita mengajukan memberitahu pengadilan karena hakim mediasi itu sudah dituju oleh Majelis Hakim yaitu Wakil Ketua Pengadilan Agama Depok. Kalau saya sih nggak tahu ya, nanti karena kita belum baca jawabannya ya, karena kan dia belum memberikan jawaban ya, pembacaan gugatan. Jadi nanti untuk sidang selanjutnya adalah ya mediasinya sudah dianggap tidak ada karena memang prinsipal tergugat tidak hadir. Nah untuk sidang selanjutnya jawab menjawab karena ini sidangnya melalui court, jadi nanti jawab menjawabnya melalui court. Jadi nanti jawaban dari tergugat sampai nanti jawab menjawabnya selesai ya persidangan. Jadi pada hari ini memang tergugat tidak hadir prinsipalnya, jadi mediasi tidak bisa dilaksanakan. Dan saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya, dan juga mencintai mereka, yaitu Airumi dan Amala. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik. Ya, intinya tidak cocok lah ada pertengkaran atau apa yang mungkin apanya kurang. Apanya kurang ya, maksudnya Ya, ekonomi? ya bukan ekonomi tidak ada dalam gugatan. Tidak ada perjanjian. Ada. Ya bukan perjanjian lah, mungkin ya kehidupan sehari-hari, misalnya tingkat emosi apa gitu, nggak ada. Tapi kan nggak ada dalam batas wajar juga, kan nggak ada juga KDRT apa kan nggak ada. Tetapi sekarang begini, pada kasus yang kedua ini justru malah tidak bisa melihat suatu harapan yang positif karena sudah berkali-kali. Apa yang bisa menjadi pegangan dia bahwa orang ini betul-betul berubah? Manusia itu memang bisa berubahnya ke lebih baik, bisa berubahnya lebih jelek. Tetapi intinya orang yang kemudian tidak bisa meyakini orang ini bisa saya pegang nggak ya? Apakah dia betul-betul bisa akan berubah? Apalagi kalau manusia itu nggak ada proses belajar. Ini kan artinya yang laki tidak ada proses belajar. Sudah pernah jatuh di hal yang sama, dilakukannya lagi. Mungkin terlalu egois, terlalu sombong terhadap dirinya bahwa dia bisa mengatasi, atau dia merasa bahwa toh cuma kecil, nyoba-nyoba sebentar.
Ini yang membuat orang tidak menjadi proses belajar, tidak berubah karena sesuatu yang pernah terjadi pada dirinya.